Pemirsa, tak hanya jasa kesehatan khususnya persalinan, pemerintah juga akan mengutip pajak atas sembako dan jasa pendidikan. Ya, langkah ini mendapat penolakan dari berbagai pihak. Jika betul-betul diimplementasikan, pajak sembako, pendidikan, dan pelayanan kesehatan ini dinilai akan membebani masyarakat. Rencana pemerintah memungut pajak untuk sembako, pendidikan, dan pelayanan kesehatan tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam draft RUU ini, bahan-bahan pokok yang dikenakan PPN adalah beras, umbi-umbian, jagung, garam, daging, telur, susu, hingga sayur mayur. Selain sembako, pemerintah juga berencana menambah objek jasa baru yang akan dikenai pajak pertambahan nilai, yaitu jasa pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, jasa pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk pajak, jasa pendidikan akan dipungut dari iuran SPP sekolah dan lembaga bimbingan belajar. Dalam draft perubahan, pemerintah menaikkan pajak bagi sejumlah objek, termasuk sembako, dan sejumlah layanan masyarakat dari 10% menjadi 12%. Selain itu, pemerintah juga mengubah status jumlah barang dan jasa dari objek tidak kena PPN menjadi objek yang dikenai PPN. Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait wacana pemungutan pajak dari sejumlah sektor yang sebelumnya bebas pajak. Menurutnya, hal ini masih berupa wacana. Di paripurna dibacakan. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden. Dan oleh karena itu memang ini situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Meski masih wacana, isu ini mendulang penolakan dari berbagai pihak. Sebab dinilai akan semakin membebankan masyarakat, terutama di tengah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, ini sangat banyak yang akan ditarik pajaknya. Tadi kita sempat bahas juga, tadi kita sudah wawancara juga pemirsa salah seorang ibu yang tengah mengandung, di mana mereka juga tidak terima sebenarnya, masih keberatan ya dengan wacana tersebut. Nah, ini wacana pajak kesehatan pemirsa, khususnya jasa persalinan. Kita masih akan bahas juga dengan Dr. Gigi Wahyu Prabowo, Direktur Utama Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Selamat siang, Dr. Wahyu. Selamat siang, Mas. Dr. Wahyu, pihak rumah sakit apakah sudah ada koordinasi dengan pemerintah terkait dengan wacana tersebut? Saat ini kami belum menerima informasi apa-apa, Mas, terkait adanya pembebanan atas pajak untuk layanan jasa kesehatan, Mas. Baik, Dr. Wahyu, tapi memang ini masih wacana begitu. Apabila nanti direalisasikan begitu, bagaimana persiapan dari pihak rumah sakit? Ya, jadi sebenarnya begini, Mbak. Dalam komponen pembiayaan suatu jasa pelayanan medis, khususnya pelayanan misalnya yang akan dikenakan biaya adalah jasa pelayanan persalinan BPJS misalnya. Sedangkan tarif BPJS-nya pun secara unit cost itu masih sangat tidak berpihak kepada fasilitas kesehatan, sehingga rasanya amat tidak elok gitu ya apabila jasa ini dibebankan lagi pajak sehingga menimbulkan kerugian bagi fasilitas kesehatan, Mbak. Baik, artinya Gitu. memang harusnya BPJS-nya Jadi dulu kalau dibenarkan kita- begitu. Ini kurang tepat adanya pajak persalinan ini. Betul. Ya, jadi informasi yang kami dapatkan memang masih general. Apakah ini terkait tarif layanan jasa persalinan yang sifatnya umum, ataukah layanan BPJS juga gitu. Sedangkan para dokter saja itu sudah dibebankan PPh 21 atas jasa medis yang dia terima. Dan ini aja juga cukup besar. Kalau misalnya dibebankan lagi oleh PPh, maka yang akan menjadi faktor pengurangnya justru ya jasa medis dokter dan lain-lain, sehingga ini sangat merugikan bagi fasilitas kesehatan dan
masyarakat nantinya akan berimbas gitu, sehingga layanan yang diberikan akan jadi kurang maksimal. Begitu, Mbak. Nah, Dokter Wahyu, tidak sedikit cerita di luar sana yang kita sering sekali kita dengar banyak keluarga yang belum diterapkan pajak untuk persalinan saja, mereka sudah kesulitan untuk membayar biaya persalinan selama ini. Selama ini Anda pernah melihat kejadian seperti itu kah? Atau sering terjadi malah? Ya, sangat gitu ya. Jadi ya memang sebagian besar, hampir 95% pasien kita adalah pasien BPJS yang di mana kememberannya adalah penerima bantuan iuran gitu. Apabila memang ini dibebankan lagi baik kepada rumah sakitnya ataupun kepada pasiennya, maka ini akan sangat memberatkan. Bahkan kami salah satu rumah sakit yang melayani pasien terlantar, dan itu sangat banyak persalinan untuk pasien-pasien tidak mampu gitu. Dan kalau dibebankan pajak lagi, ini akan menjadi menjadi hal yang memberatkan baik kami sebagai fasilitas kesehatan ataupun pasien gitu. Baik, terima kasih Dr. Wahyu sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Tak hanya jasa persalinan, rencananya pemerintah juga akan mengenakan pajak pada sembako dan pendidikan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik, ada Pak Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Trubus, ini masih wacana, sesungguhnya ada wacana kenaikan pajak, tarif pajaknya dinaikkan, begitu. Ada juga pajak persalinan, pendidikan, begitu, dan juga sembako. Ini menurut pendapat Anda seperti apa? Ya, menurut saya ini rencana kenaikan pajak terhadap 11 bidang jasa, termasuk di situ sembako, pendidikan, persalinan dan lain-lain, itu satu kebijakan yang kontraproduktif. Karena apa? Karena pertama itu bertentangan dengan konstitusi, ya, itu bertentangan dengan konstitusi. Karena apa? Karena 3 hal, yaitu soal kesehatan, kemudian soal sembako, bahan pangan, dan satunya lagi soal pendidikan, itu nggak boleh dinaikkan. Itu kebutuhan harian itu kurang banyak. Jadi nggak bisa, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 kita. Itu. Yang kedua, bahwa kebijakan itu akan merugikan masyarakat menengah ke bawah, meskipun argumentasi dari pemerintah itu kan demi keadilan, karena tidak mungkin misalnya beras yang premium dengan beras biasa itu sama-sama mendapat sama-sama bebas pajak. Maunya kan pemerintah seperti itu. Tetapi dalam prakteknya nanti justru itu mempengaruhi kualitas dari pangan itu sendiri gitu loh, Mbak. Jadi ini menurut saya memang kebijakan yang tidak saja bertentangan dengan berlawanan dengan kehendak publik atau situasi publik, tetapi juga kebijakan yang menurut saya lebih membebani publik itu sendiri, gitu loh, Mbak. Oke, itu masalahnya. Pak Trubus, karena dinilai nantinya akan membebani masyarakat, nantinya dampaknya yang akan terjadi apa, Pak? Apakah nantinya akan terjadi daya beli yang semakin menurun atau bagaimana? Ya, tentu akan menyebabkan satu, daya beli masyarakat akan sangat turun drastis ya, apalagi dengan dampak ke pandemi ini memang sangat terasa. Yang kedua adalah konsumsi rumah tangga justru semakin memprihatinkan, gitu. Itu yang menjadi masalah. Yang ketiganya tentu masyarakat makin habis tabungannya, masyarakat nggak punya saving, itu jadi masalah. Dan yang menjadi pelik lagi adalah itu persoalan di public trust itu ya. Jadi nanti masyarakat akan berbondong-bondong menganggap bahwa pemerintah itu terlalu istilahnya itu mengeksploitasi daripada masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang berbahaya itu. Meskipun sebenarnya hal itu pemerintah tentu perlu berjuang keras untuk menjelaskan, untuk mengkomunikasikan bahwa kebijakan itu niatnya baik dan benar. Tetapi persoalannya kita itu selalu dalam tataran implementasinya itu selalu tidak dalam posisi linier. Artinya apa? Artinya selalu ada pihak-pihak yang diuntungkan di situ, gitu loh. Jadi ya ada free rider atau penunggang bebas yang oknum-oknum tertentu atau lembaga tertentu yang mendapatkan keuntungan. Nah, di satu sisi masyarakat itu makin terpuruk, gitu loh, terpuruk karena apa? Khususnya masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah akan sangat berat menghadapi situasi yang makin tidak menentu. Dan ini kekhawatiran kita, dampak yang paling buruk adalah munculnya konflik sosial, Mbak. Itu yang jadi masalah. Artinya masyarakat akan memprotes dan itu menimbulkan situasi politik yang tidak
gaduh istilahnya di Baik, politik yang wacana menimbulkan pajak kegaduhan. yang memang kurang tepat di tengah pandemi ini. Semoga pemerintah juga mengevaluasi kembali wacana pajak ini ya. Terima kasih Pak Trubus Rahadiansyah sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Polda Jawa Tengah dan Polres Cilacap olah TKP kebakaran tangki Pertamina di area kilang Refinery Unit 4 Cilacap. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.